Akhirnya alhamdulillah setelah 2 tahun kita melewati masa pandemi ini. Jadi ini untuk pertama kalinya kita bisa lagi ikutan liputan ke luar negeri. Dan ini juga jadi yang pertama ya buat gua menghadiri event seperti ini. Ya, ini adalah eventnya Huawei Apex Smart Office Launch 2022. Huawei menggelar acara mega launching untuk teknologi Smart Office melalui Huawei Apex Smart Office Launch yang berlangsung di Bangkok, Thailand dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2022. Gue sendiri baru aja balik dari sana ya. Event ini ditujukan untuk konsumen mereka di wilayah Asia Pasifik. Smart Office sesuai judulnya yaitu buat ngedukung penggunanya supaya lebih fleksibel tanpa hambatan antar perangkat dalam satu ekosistemnya Huawei. Tempat lokasi acaranya di BITEC di kota Bangkok. Ini semacam tempat kayak Indocomtech-nya di Jakarta, Indonesia mungkin ya, kurang lebih seperti itulah. Berlangsung di tanggal 27 dan tentu aja sesuai namanya APEC. Jadi ada beberapa negara di Asia yang ikut menghadiri event ini. Ada Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan kita Indonesia tentunya. Langsung aja proses registrasi dan kita masuk ke venue-nya. Acara dimulai dari sambutan Louis Liu selaku Presiden Huawei Device Asia Pacific. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Louis Liu. Dan langsung aja mereka memperkenalkan beberapa produk yang menjadi line up untuk mendukung produktivitas, konektivitas seamless antar perangkat Huawei. Ada laptop, tablet, TWS, monitor, dan WiFi. Lumayan banyak produk-produk yang diperkenalkan, tapi kita fokus ke produk yang tentu aja bakal rilis di Indonesia. Jadi ada beberapa device yang akan diluncurkan di Indonesia secara khusus ya. Nanti adalah Huawei MateBook D16 sebagai laptop berlayar besar dengan performa yang lebih besar. Terus ada Huawei MateBook X Pro yang membawa performa brilian, tipis, dan seksi. Terus ada Huawei MatePad Pro 11 sebagai tablet flagship yang meredefinisi produktivitas dan kemampuan multitasking. Dan Huawei MateBook D14 versi i3 yang merupakan produk entry level yang cocok nih untuk para pelajar. Langsung aja kita lihat Huawei MateBook D16 punya berat 1,7 kg. Laptop ini cukup unik ya, bisa pertahankan setara ukuran 15 inci walaupun hadir dengan layar 16 inci. Huawei MateBook D16 lebih ke pamer desain layar yang berukuran lebih besar dan ngasih peningkatan produktivitas hingga hiburan. Laptop ini punya bezel yang lumayan tipis ya, 4,6 mm di sisi kanan dan kirinya, sehingga ngasih rasio screen to body yang tinggi sampai 90%. Masuk ke bagian spek, ditenagai sama Intel Core 12 Gen H series prosesor terbaru serta RAM 16GB dan SSD 512GB. Keyboardnya juga luas dengan papan angka dan AI webcam 1080p. Huawei MateBook D16 merupakan laptop pertama dari Huawei yang mampu meningkatkan tingkat konversi sinyal sebesar 56% berkat dukungan teknologi Huawei Mate-Line Antenna yang memfasilitasi akses internet berkecepatan tinggi. Oke, kita lanjut lihat FreeBuds Pro 2. Ini TWS premium dari Huawei dan punya beragam fitur menarik. Noise cancelling ada, dan dari keterangannya ini sampai 47 desibel, bagus banget. Terus 11 mm dynamic driver, water resistant, rating IP54. Udah USB-C juga, terus pada casingnya juga bisa wireless charging. Gua ke stand ini juga karena ada yang menarik perhatian gue nih, yaitu ada Huawei P50 Pocket alias HP flipnya Huawei. Sayang banget ya, HP ini tuh nggak dirilis resmi di Indonesia.
Lanjut kita ke stand Huawei MateBook X Pro. Ini adalah laptop yang paling cantik, paling keren di sini ya, paling futuristik. Speknya juga keren pastinya. Tampilannya metalik menggunakan material magnesium yang ringan dan kuat. Punya berat 1,2 kg aja yang menjadikan sangat portable, gampang dibawa-bawa. Huawei MateBook X Pro merupakan laptop Huawei pertama dengan sertifikasi Intel Evo yang hadir di Indonesia. Bentang layarnya 14,2 inci, punya sertifikasi iComfort 3.0 pertama di dunia oleh TÜV Rheinland yang melengkapi teknologi konsistensi warna universal untuk memastikan warna-warna itu murni ditampilkan sama berkualitasnya pada laptop, smartphone, dan tabletnya Huawei. Prosesornya menggunakan New 12 Gen Intel Core prosesor yang memiliki peningkatan performa hingga 12 core dan 16 thread. Terus untuk mendukung aktivitas video conference misalnya terdapat kamera HD berkemampuan AI, 6 speaker dan 4 mikrofon di MateBook X Pro ini supaya proses video conference itu dapat berjalan dengan lancar. Terakhir yang paling gue suka yaitu tablet MatePad Pro 11 diklaim sebagai tablet pertama dengan bobot paling ringan yaitu 449 gram, juga tertipis di dunia dengan ketebalan cuma 5,9 mm. Layarnya menggunakan panel OLED berukuran 11 inci dengan dukungan resolusi 2560 x 1600 pixel, punya refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahannya 600 nit dan rasio layar ke bodinya sampai 92%. Huawei ngeklaim ini adalah rasio layar ke bodi terbesar yang ada di sebuah perangkat tablet. Ke bagian belakang ini ada kamera nih yang mirip banget sama desain kameranya Huawei P50 series. Buletannya tuh besar yang disebut sebagai dome ring design. Punya dua kamera yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel dan juga kamera ultra wide 8 megapiksel. Secara spek kabarnya ada dua versi yang pasti kelas atas semua. Versi pertama menggunakan Snapdragon 888 dan yang kedua adalah Snapdragon 870. RAM-nya 8GB dan pilihan storage-nya itu ada 128 atau 256GB. Baterainya 8300 mAh, fast charging 66 watt dan sistem operasinya Harmony OS 3.0. Nah, pendapat gua soal tablet begini sih kayaknya nggak terlalu gimana-gimana banget ya, sama ada atau ketiadaan GMS. Biasanya kan device seperti ini tuh jadi pendukung aja, jadi secondary, jadi nggak perlu mobile banking dan lain-lainnya. Jadi kayaknya tetap enak-enak aja. Secara tablet itu hitungannya masih sekitar multimedia aja sih. Nah, apalagi kalaupun dipakai untuk kerja pakai aplikasi Google ya tinggal menggunakan browser aja. Terus produktivitas layaknya di PC, Huawei MatePad 11 Pro juga memiliki aksesoris pendukung detachable magnetic keyboard. Jadi membuat tablet bisa didudukan layaknya sebuah laptop. Magnetic keyboard baru ini juga dibekali key travel 1,5 mm dan sudah memiliki kompartemen bawaan untuk stylus Huawei M Pencil generasi kedua. Oke, jadi itulah produk-produk yang baru dari Huawei yang harusnya 99,9% bakal masuk resmi ke Indonesia. Dan kabar baiknya sebagian malah udah bisa di pre-order sekarang juga. Soal harga kita mungkin harus nunggu ya sampai beberapa minggu ke depan sampai launching resmi di Indonesia. Nggak lama lagi sih harusnya. Dan sekian aja video liputan kali ini. Makasih banyak buat yang udah nontonin juga, terus komen ya, terus kasih likes, dan kita ketemu lagi di video liputan berikutnya. Bye. Kuahnya dong. Kuahnya uyup. Asam-asam gimana? Percaya? Uyup gimana kuahnya? Kuahnya dong. Ya udah kali. Gini. Ya. Terus
Dia emang Enak loh. sepekat langsung. ini. Yang tom yumnya juga. Ini. Masih mending ini.